Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita belajar keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, materi kelas 4, tema 4, subtema 1, masih bersama Ustadzah Haniswah. Belajar yang ingin dicapai KD 3.8 dan KD 4.8. Nah, tanaman dan tanah itu adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Padahal kita tahu tanaman itu dapat memberikan banyak manfaat. Sekarang Ustadzah beri contoh satu tanaman bakau. Kita bisa melihat tanaman bakau itu di pesisir pantai. Biasanya bergerombol, tampak akar-akarnya itu menghujam begitu banyak, daunnya lebat menghijau. Tanaman bakau yang sepertinya biasa saja tadi ternyata memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaatnya tanaman bakau? Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Abrasi tahu ya, terkikisnya daratan tanah terkena gelombang laut ya. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke daratan. Yang ketiga, manfaat tanaman bakau yang lain adalah sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Jadi dia bisa mengurangi polutan yang ada di air laut tadi. Kemudian yang keempat, bisa menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Nah, dia kan bisa mengeluarkan oksigen ya. Kemudian yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan juga laut seperti udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan, kemudian burung, monyet, serta biawak. Jadi habitat alami, jadi tempat hidupnya hewan-hewan. Kemudian yang keenam, bisa mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Seperti misalnya kalau ada badai, gelombang pasang, nah itu sebagai penghalang pertama yang melindungi itu adalah tanaman bakau. Ternyata tanaman bakau yang seolah biasa saja tadi ternyata memberikan banyak manfaat bagi kita. Makanya harus tetap dilestarikan. Jangan dibiarkan tanaman bakau itu habis karena penebangan ya. Nah, upaya untuk melestarikan sumber daya alam di sekitar itu banyak sekali. Untuk bisa melakukannya, biasanya kita bisa dengan membuat rencana-rencana. Hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tanaman? Misalnya, ini yang pertama dengan menanam tanaman. Dengan menanam tanaman itu kita bisa memberi warisan yang besar bagi anak cucu kita di masa mendatang. Kemudian setelah menanam, menyiram setiap hari. Kemudian menyiangi rumput atau tanaman pengganggu, membasmi hama pengganggu, memupuk. Nah, itu yang bisa kita lakukan supaya tanaman tetap lestari. Alatnya apa? Sederhana, kalau nyiram ya pakai alat penyiram. Menyiangi rumput bisa dengan sabit. Sederhana. Kemudian untuk melestarikan tanah, apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tanah? Kita lihat. Yang pertama, menghindari untuk membuang limbah berbahaya ke tanah. Jangan sampai kita mencemari tanah. Kemudian mencangkul, memberi pupuk kompos tanah di sekitar kita yang tandus supaya subur. Untuk lahan yang miring bisa dengan membuat terasiring atau sengkedan, dibuat berundak supaya mencegah erosi ya. Alatnya apa ya? Cangkul. Kalau untuk mencangkul, membuat terasiring itu juga kita bisa menggunakan cangkul. Untuk melestarikan sungai kita bisa dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Kemudian membersihkan sungai dari sampah. Tidak menangkap ikan dengan racun. Alat yang bisa kita gunakan pancing atau mungkin kayu untuk menangkap atau untuk membersihkan sampah dari sungai ya. Untuk melestarikan udara,
yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, tidak menebang pohon sembarangan, kemudian melakukan penghijauan atau reboisasi. Terakhir, tidak merusak tanaman dengan mencabut bunga, daun, atau bagian tanaman yang lain tanpa tujuan. Alatnya tidak perlu alat macam-macam ya. Sekarang ada pertanyaan, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Berikan alasan. Ini ada 8 alasan yang Ustazah cantumkan. Yang pertama, karena manusia itu sangat bergantung pada sumber daya alam. Kemudian karena manusia itu butuh oksigen dari tanaman. Kemudian ada karena manusia itu kan menggunakan sumber daya alam itu untuk bahan bakar. Nah, ada lagi, karena penting sekali menjaga keseimbangan populasi makhluk hidup agar rantai makanan tetap utuh. Ada alasan lagi, karena sumber daya alam itu harus dijaga agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Alasan berikutnya, karena akan terjadi bencana jika kelestarian alam tidak dijaga. Alasan yang lain lagi apa? Karena ekonomi dapat berjalan dengan baik jika kita menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Alasan yang terakhir, karena sungai yang tercemar akan membuat sulit untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini beberapa alasan ya. Melestarikan sumber daya alam itu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya tugas aktivis lingkungan, tetapi kita semua. Jadi mari kita lestarikan bersama lingkungan kita untuk masa depan. Sampai di sini materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.